I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Analisis Deforestasi Kawasan Hutan di Wilayah Bengkayang menggunakan platform Google Earth Engine. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Muhammad Syafiq Hidayat dengan NIM 32020202019, Melisa 320202016, dan Esli Pitaloka 3202017. Baiklah, yang pertama, pendahuluan. Deforestasi sebagai dampak dari ekspansi pertumbuhan populasi dan aktivitas manusia menjadi salah satu isu paling kritis dalam konteks lingkungan global. Keberlanjutan ekosistem dan sumber daya alam saat ini sangat terancam oleh perubahan cepat dalam tutupan lahan. Bengkayang Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, menunjukkan pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade terakhir, yang kemungkinan besar berdampak pada perubahan signifikan dalam struktur penutupan lahan. Namun, pertumbuhan urbanisasi, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan ekonomi telah membawa konsekuensi serius terhadap kelestarian lingkungan di kota ini. Deforestasi di wilayah Bengkayang, Kalimantan Barat, menjadi perhatian serius dalam konteks pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Tantangan ini mengancam keanekaragaman hayati, keseimbangan ekosistem, serta memiliki dampak yang signifikan pada perubahan iklim global. Untuk mengatasi dan memahami kompleksitas masalah deforestasi ini, kami melakukan analisis menggunakan Google Earth Engine, sebuah platform yang menggunakan akses dan analisis terhadap dataset citra satelit. Dengan menggunakan Google Earth Engine, kami berusaha mengidentifikasi, mengukur, dan menganalisis pola deforestasi di kawasan hutan Bengkayang. Analisis ini mengakibatkan pemanfaatan berbagai fungsi dan algoritma yang disediakan oleh Google Earth Engine, seperti indeks vegetasi, analisis spasial, dan pemrosesan citra. Data temporal dari citra satelit digunakan untuk melacak perkembangan deforestasi selama periode waktu tertentu, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika perubahan lahan. Tujuan utama analisis ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pola deforestasi, seberapa besar area yang terkena dampak, dan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perubahan tersebut. Analisis ini bukan hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga berupaya memberikan pemahaman kontekstual terhadap masalah deforestasi di Bengkayang. Selain itu, hasil analisis ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi pihak-pihak terkait, termasuk pemerintahan, lembaga pelestarian lingkungan, dan masyarakat setempat. Kesadaran yang meningkat tentang dampak deforestasi dapat membuka pintu untuk kolaborasi lebih lanjut dalam upaya menjaga kelestarian hutan Bengkayang. Dalam menghadapi tantangan deforestasi, teknologi pemantauan spasial menjadi kunci untuk memahami dan mengelola perubahan lingkungan. Google Earth Engine sebagai platform yang menyediakan akses kumpulan besar data citra satelit dan kemampuan pemrosesan yang tinggi, memberikan sarana yang kuat untuk analisis dinamika deforestasi di tingkat lokal. Dengan presisi yang tinggi, penelitian ini memfokuskan perhatian pada tingkat deforestasi di Bengkayang selama periode 2001 hingga 2022. Selama 2 dekade terakhir, wilayah ini mengalami perubahan yang signifikan dalam pola penebangan hutan dan transformasi lahan. Deforestasi bukan hanya menjadi isu lokal, tetapi juga memiliki dampak global yang berpotensi merugikan ekosistem dan masyarakat setempat. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur ilmiah, memberikan dasar bagi pembuatan kebijakan lingkungan yang efektif, dan membantu dalam perumusan strategi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk Kota Singkawang. Dengan menggabungkan pemahaman mendalam tentang dinamika deforestasi dan kekuatan teknologi Google Earth Engine, penelitian ini memasuki domain yang penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan di wilayah Bengkayang. Penelitian ini bertujuan mengungkap dinamika deforestasi di Kabupaten Bengkayang, Indonesia,
dengan menerapkan teknologi tinggi Google Earth Engine. Melibatkan analisis spasial berbasis citra satelit, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang perubahan penutupan lahan di wilayah tersebut selama beberapa tahun terakhir. Melalui pemrosesan citra dan penggunaan indeks vegetasi, kami mengidentifikasi pola deforestasi, mengamati perubahan temporal, dan mengeksplorasi faktor-faktor pendorong di balik fenomena ini. Hasilnya, tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang kondisi lingkungan lokal, tetapi juga menyajikan kerangka kerja tindakan konservasi dan pengelolaan berkelanjutan. Dengan Google Earth Engine sebagai alat kunci, penelitian ini mengeksplorasi potensi teknologi dalam menyediakan solusi inovatif untuk tantangan lingkungan yang semakin mendesak. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Melissa, yaitu metode penelitian. Yang pertama, menentukan wilayah atau lokasi penelitian. Di sini kita dapat lihat gambar wilayah yang akan kita teliti, yaitu Kabupaten Bengkayang. Lokasi penelitian ini berfokus pada wilayah Kabupaten Bengkayang yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Koordinat geografis kota ini berkisar garis lintang sekitar 1 derajat 20 menit 43 detik LU hingga 1 derajat 48 menit 11 detik LU. Garis bujur sekitar 109 derajat 38 menit 57 detik BT hingga 110 derajat 17 menit 40 detik BT. Berbatasan dengan sebelah utara yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, sebelah selatan yaitu Kabupaten Landak, sebelah barat yaitu Kabupaten Ketapang, sebelah timur yaitu Kabupaten Sintang dengan topografi yang unik dan keberagaman ekosistemnya. Bengkayang menjadi objek penelitian yang menarik untuk menganalisis dinamik deforestasi. Bengkayang memiliki beragam tipe lahan, termasuk dataran rendah, perbukitan, dan pegunungan. Sungai-sungai besar melintang kabupaten ini memainkan peran penting dalam drainase dan transportasi lokal. Kabupaten Bengkayang mungkin memiliki beberapa kawasan pegunungan, walaupun tingkat elevasinya mungkin bervariasi. Kabupaten ini mencakup area hutan yang penting untuk konservasi biodiversitas dan keberlanjutan ekosistem, karena wilayahnya yang melibatkan hutan-hutan tropis dan ekosistem yang kaya akan biodiversitas, pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan aktivitas manusia lainnya telah membawa dampak signifikan terhadap penutupan lahan dan keseimbangan ekosistem di wilayah ini. Yang kedua, mencari data dan mengimpor. Data penelitian yang digunakan adalah data Hansen et al. Global Forest Search Dataset dari tahun 2000 sampai 2022 yang akan menyediakan informasi tentang deforestasi, reforestasi, dan perubahan tutupan hutan. Data peta RBI resmi dari Badan Informasi Geospasial yang menyediakan informasi tentang batas wilayah studi dan informasi spasial lainnya. Sumber data ini berasal dari peta rupa bumi Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial. Peta RBI ini menyediakan informasi spasial seperti batas wilayah studi, tata guna lahan, dan detail geografis lainnya. Penggunaan peta ini dapat membantu dalam menetapkan konteks spasial untuk analisis perubahan hutan yang diambil dari dataset Global Forest Search. Informasi spasial ini dapat mencakup berbagai elemen seperti sungai, jalan, gunung, dan lainnya yang dapat memberikan konteks geografis lebih lanjut. Yang ketiga, menggunakan analisis diagram flow atau diagram alir penelitian. Di sini dapat kita lihat gambar diagram flow. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Skriptor.
Pitaloka, yaitu hasil dan pembahasan. Analisis hasil tersebut memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perubahan kehidupan hutan yang dianalisis, yaitu bengkayang. Area-area yang kehilangan hutan dapat menjadi fokus untuk kebijakan konservasi, sementara daerah dengan pertumbuhan hutan dapat menjadi potensi untuk program rehabilitasi atau pemulihan ekosistem. Integrasi visualisasi ini dapat memberikan pandangan holistik bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan dan pelestarian hutan di wilayah tersebut, serta memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perubahan kehidupan hutan di wilayah Bengkayang. Identifikasi daerah dengan kehilangan dan pertumbuhan kehidupan hutan memberikan dasar untuk strategi pelestarian dan pengelolaan hutan yang efektif. Analisis ini dapat dijadikan landasan bagi kebijakan pemerintah, inisiatif pelestarian lingkungan, dan program rehabilitasi hutan. Penting untuk terus memantau dan memahami dinamika kehidupan hutan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati di wilayah ini. Kemudian pada forest cover dapat ditunjukkan pada gambar berikut, yaitu dengan keterangan berwarna hijau dan di layarnya dicek centang forest cover. Selanjutnya yang loss dengan warna merah pada keterangan loss dan layarnya dicentang pada loss, maka hasilnya seperti ini. Kemudian gain dapat dilihat warna biru dan dicentang warna centang gainnya pada layar. Kemudian gain and loss ini warna ungu, di layarnya kita centang gain and loss. Selanjutnya yaitu forest cover, loss, gain and loss. Nah, di sini adalah kumpulan dari layar-layar tersebut, di mana yang warna hijau yaitu menunjukkan forest cover, yang warna merah itu loss, yang biru itu gain, dan yang ungu itu gain and loss. Maka dihubungkan bisa checklist semuanya pada layar, maka mendapatkan seperti gambar berikut. Setelah itu berikut diagram dari forest pada diagram berikut tahun 2001 sampai tahun 2022. Kita lihat tahun 2009 ini merupakan yang paling tinggi sampai 45 hektar dan yang paling rendah yaitu ada di tahun 2003. Kemudian ini hasil pada QGIS yang kami buat. Selanjutnya kesimpulan yang bisa dapatkan di sini yaitu metode penelitian memanfaatkan citra satelit Landsat di Google Earth Engine untuk menganalisis dinamika deforestasi di Bengkayang atau Google Earth Engine. Citra dipresentasikan dengan warna tunggal green untuk mempermudah. Warna tunggal green untuk forest cover mempermudah identifikasi tutupan lahan. Selain itu, lapisan loss dengan warna merah menunjukkan daerah kehilangan tutupan hutan, dan lapisan gain yang dengan warna biru menunjukkan pertumbuhan tutupan hutan. Lapisan gain and loss memberikan gambaran komprehensif tentang wilayah yang mengalami perubahan tutupan hutan, baik pertumbuhan maupun kehilangan. Semua informasi ini membantu pemahaman lebih dalam terkait dinamika deforestasi di Bengkayang. Mengenai deforestasi di Bengkayang, dari tahun 2001 hingga 2022, menunjukkan variasi tingkat deforestasi selama periode tersebut. Ditemukan bahwa tingkat deforestasi mencapai puncak tertinggi pada tahun 2009, mencapai 47.000 lebih hektar. Hal ini mencerminkan perubahan dinamika deforestasi di wilayah tersebut selama lebih dari 2 dekade, dengan kecenderungan penurunan pada tahun-tahun terkini. Diperlukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi tren deforestasi, serta upaya-upaya konservasi yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi tekanan terhadap hutan di masa mendatang. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf dapat kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.